Halo, nama saya Yobel Amanda Putra, NIM 20G40025, Program Studi Akuntansi dan Sistem Informasi. Baiklah, di sini saya akan mencoba meringkas dan mencoba untuk menjawab pertanyaan yang diajukan. Baiklah, pertama-tama saya akan mencoba meringkas atau memberikan reaksi kepada video yang diberikan tentang keselamatan. Keselamatan adalah hak prerogatif dari Allah. Kita sering tertipu dengan penampilan luar. Tuhan tidak pernah melihat wujud lahiriah dari seseorang. Status juga tidak membuat seseorang bisa mendapatkan hak lahiriah secara cuma-cuma. Namun, dia harus bisa berhubungan dengan baik dengan yang ilahi. Dan dalam video ini, Romo mengatakan, kita jangan terlalu melihat yang lahir dan coba lihat dari hati dan jangan menekankan hidup keduniaan. Menurut Romo, keselamatan bukan hanya soal penyembuhan dan bentuk fisik, namun soal jiwa setelah kematian. Kita juga harus harmonis dengan alam dan lingkungan serta sesama. Dalam video juga dijelaskan tentang tembang atau kidung atau nyanyian. Tembang diciptakan untuk mencurahkan isi hati dalam kehidupan yang memiliki makna berbeda-beda untuk setiap karya tembang. Tembang Jawa khususnya dibuat untuk rasa syukur pada yang ilahi, permohonan dan doa-doa serta nasihat yang dibuat orang pada zaman dahulu dan dituangkan dalam suatu karya sastra berbentuk tembang. Dalam menghadapi kesusahan atau liku-liku untuk mendapatkan keselamatan, kita harus berjuang dan perlu merefleksikan diri setiap waktu. Kita juga harus perlu memikirkan apa yang akan kita dapatkan jika suatu saat nanti kita berhenti mengikuti jalan keselamatan. Jalan menuju keselamatan merupakan suatu proses. Oleh karena itu, dalam setiap itu, kita sudah pasti akan selalu mendapatkan kesulitan. Dan juga kita harus melaluinya untuk menuju kehidupan yang lebih baik. Berikutnya, saya akan mencoba menjelaskan atau menjawab pertanyaan yang diberikan. Yang pertama yaitu, menurut Anda, apa yang benar untuk dilakukan manusia agar mencapai keselamatan universal? Dan berikan pernyataan dari filsuf tertentu. Anugerah Allah atas manusia melalui karya penebusan Kristus merupakan cara Allah untuk menyelamatkan manusia. Namun anugerah ini harus direspon berupa iman atau kepercayaan. Thyssen atau filsuf di sini memperjelas hal tersebut sebagai berikut. Yang diminta dari setiap orang hanyalah kesediaan untuk menerima apa yang telah dipersiapkan Allah di dalam Kristus. Bila seseorang dengan iman menerima tawaran hidup itu, orang itu akan dilahirkan kembali oleh Roh Kudus. Rasul Paulus dengan tegas menjelaskan langkah iman yang melibatkan pengakuan melalui mulut dan kepercayaan dalam hati bagi mereka yang akan diselamatkan. Hal tersebut dinyatakan sebagai berikut. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Roma 9 ayat 9 sampai dengan 11. Lalu pertanyaan kedua, apa yang tidak benar yang dilakukan oleh manusia untuk keselamatan? Kebinasaan akibat dosa menjadi dampak bagi setiap orang yang menolak penyelamatan dari Allah. Allah telah memberikan pilihan kepada manusia, jika dia menerima akan memperoleh kehidupan kekal. Tapi jika menolak, maka dia akan binasa. Dalam bahasa Yunani, kata binasa menggunakan kata apolimi yang berarti kehancuran yang mutlak dan permanen. Penolakan dari keselamatan tersebut bukan hanya berdampak pada kematian, tapi juga kehancuran yang mengerikan, dihukum di neraka. Penolakan akan karya penyelamatan Allah akan membawa manusia berdosa pada murka Allah dan penghukuman yang mengerikan. Pernyataan dari filsuf diambil dari pernyataan dari Milda. Pengiraan hukuman yang kekal tercermin dengan jelas dalam sejumlah ayat. Matius 5 ayat 29-30, Markus 9 ayat 43, Wahyu 14 ayat 11.
Ajaran Alkitab di sini sangat jelas dan mengandung kesungguhan yang mengerikan. Orang yang tidak bertobat ketika dihadapkan pada panggilan Allah yang menolak kehendaknya, walaupun mereka mengetahuinya, dan yang sepanjang hidupnya terus melakukan dosa, yang berarti penghujatan dan pemberontakan terhadap Allah, akan dihadapkan pada murka Allah yang adil. Yang berikutnya adalah mengapa harus ada kehidupan dan keselamatan. Makna dari kehidupan itu sendiri makna kehidupan itu sendiri terlalu dalam untuk diketahui dan dipahami. Manusia juga tidak akan pernah merasakan hidup apabila ia terus mencari makna kehidupan. Makna kehidupan adalah tidak lagi mencari-cari makna dari kehidupan itu sendiri. Pada akhirnya manusia tidak perlu menanyakan makna kehidupannya, melainkan mengakui bahwa dirinya lah yang menjadi pertanyaan. Artinya setiap manusia dipertanyakan oleh kehidupan, dan ia hanya bisa menjawab kepada kehidupan dengan menjawab untuk kehidupannya sendiri. Ia hanya bisa menjawab kepada kehidupan dengan menjadi diri yang bertanggung jawab. Namun dalam Alkitab